Siap-siap. Dua raksasa Liga Inggris bakal dibeli Arab Saudi. Mengapa kemenangan Liga Champions di Leipzig memiliki makna bagi kaum Hinkeleer? Mohamed Salah atau Virgil van Dijk? Komentar para pakar tentang siapa yang harus diprioritaskan. Klub-klub Italia incar pinjaman Chiesa. AC Milan, AS Roma, Inter jadi tujuan potensial. Siap-siap. Dua raksasa Liga Inggris bakal dibeli Arab Saudi. Menurut laporan dari The Independent, Arab Saudi dilaporkan tengah mengincar untuk membeli dua klub Premier League dalam waktu dekat. Meskipun sebelumnya dana investasi publik atau PIF negara tersebut sudah mengakuisisi Newcastle United seharga 300 juta pounds pada tahun 2021. Dengan gelar Premier League yang masih jauh bagi Newcastle, tampaknya negara tersebut tertarik untuk meraih kesuksesan lebih cepat dengan klub raksasa Premier League. Munculnya pesan bocoran dari mantan direktur Newcastle, Amanda Staveley, mengenai keterlibatan Pangeran Mahkota bin Salman dalam kesepakatan pembelian klub. Sekelompok orang lainnya dari Arab Saudi kini mencari klub Premier League lain. Awalnya Barcelona disebut sebagai kemungkinan, tetapi laporan kini menyoroti Liverpool dan Chelsea sebagai target utama. Saat ini masih belum jelas apakah akuisisi ini akan terwujud, tetapi yang pasti baik Liverpool maupun Chelsea akan memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan Newcastle. Liverpool dinilai oleh Forbes sebagai tim paling berharga keempat di dunia dengan valuasi 4,2 miliar pounds, sedikit lebih murah dibandingkan Real Madrid, Manchester United, dan Barcelona. FSG kemungkinan bisa mendapatkan lebih dari 10 kali lipat dari yang mereka bayarkan untuk Liverpool pada tahun 2010 ketika akuisisi mereka senilai 300 juta pounds kini bernilai jauh lebih tinggi. FSG juga tampaknya terbuka untuk tawaran dalam beberapa tahun terakhir dengan grup Qatar Investment Authority sempat ramai dibicarakan untuk akuisisi. Sementara itu Chelsea mungkin sedikit lebih sulit untuk diambil alih. Todd Boehly dan Serala Capital baru saja mengakuisisi klub pada Mei 2022 mengambil alih kepemilikan penuh Chelsea seharga 2,5 miliar pounds. Mereka menjanjikan investasi tambahan sebesar 1,75 miliar pounds untuk infrastruktur klub, sehingga total nilai kesepakatan mencapai 4,25 miliar pounds. Forbes menilai Chelsea 2,4 miliar pounds menjadikannya tim ke-9 paling mahal di dunia. Tapi tampaknya tidak mungkin negara Saudi dapat membeli Chelsea tanpa tawaran yang sangat menggiurkan. Liverpool menjadi target yang lebih mudah dan tampaknya lebih menjanjikan prospeknya ke depan. Mengapa kemenangan Liga Champions di Leipzig memiliki makna bagi kaum Hinkeleer? Kemenangan Liverpool di RB Leipzig sangat berarti bagi kaum Hinkeleer, mengingat ini adalah penampilan pertamanya di Liga Champions sejak Desember 2020. Pemain internasional Republik Irlandia itu tetap tampil di bawah mister gawang The Reds di Red Bull Arena pada Kamis dini hari, pertandingan ketiga dalam kompetisi ini dalam kariernya. Dan setelah Darwin Núñez membawa tim asuhan Arne Slot unggul lebih dulu di babak pertama, Kelleher melakukan dua penyelamatan gemilang di menit-menit akhir untuk memastikan mereka meraih kemenangan 1-0. Sangat spesial bisa kembali ke turnamen ini, khususnya dan meraih clean sheet adalah hal yang menyenangkan. 1-0, terutama menjelang akhir pertandingan, itu sulit. Kami mungkin mendominasi sebagian besar pertandingan hingga sekitar 70 menit. Ketika skor hanya 1-0 dan tidak bisa mencetak gol kedua, itu sulit. Dan mereka menciptakan beberapa peluang. Namun, yang terpenting adalah kami meraih kemenangan. Awal yang sangat positif untuk masa kepemimpinan Slot sebagai pelatih kepala tercermin dari rekor klub lainnya yang diraih di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut pada malam itu. Timnya sekarang menjadi yang pertama dalam sejarah Liverpool yang memenangkan masing-masing dari 6 pertandingan tandang pembuka dalam satu musim.
Sementara secara keseluruhan rekornya menunjukkan 11 kemenangan dari 12 pertandingan. Jadwal berikutnya bagi The Reds adalah laga tandang lainnya ke Emirates Stadium akhir pekan ini untuk pertandingan di Premier League melawan Arsenal. Kelleher menambahkan, ini adalah pertandingan besar yang akan datang pada hari Minggu. Menjaga momentum adalah hal yang penting, sebuah clean sheet, dan juga mencetak gol. Kami akan siap untuk hari Minggu. Mohamed Salah atau Virgil van Dijk. Komentar para pakar tentang siapa yang harus diprioritaskan. Liverpool berada dalam posisi yang sulit dengan kontrak Mohamed Salah dan Virgil van Dijk yang akan berakhir pada tahun 2025. Dengan The Reds menghadapi tugas yang hampir mustahil untuk memilih salah satu dari Mohamed Salah atau Virgil van Dijk untuk diperpanjang. Atau setidaknya siapa yang harus diprioritaskan. Sejumlah pakar memiliki pendapat mereka. 1. Graham Souness. Mantan pemain dan manajer Liverpool, Souness dengan tegas mendukung perpanjangan kontrak Van Dijk karena ia yakin kualitas sang pemain Belanda terlalu berharga untuk dilepaskan. Apakah akan mengejutkan saya jika Virgil bertahan? Tidak. Dia adalah salah satu dari 3 pemain yang paling mungkin bertahan. 2. Jamie Carragher. Back veteran The Reds, Carragher percaya bahwa Salah akan menjadi pemain yang akan diperpanjang kontraknya, memecahkan rekor di Liga Primer akan menarik pemain asal Mesir itu untuk bertahan. Dia akan menyamai Thierry Henry, 175 gol, dan Frank Lampard, 177 gol di akhir musim ini, dan statistik seperti ini menjadi salah satu alasan terbesar mengapa Mo Salah akan menaikkan kontrak baru di Liverpool. 3. Daniel Sturridge. Rekor-rekor Premier League yang ada dalam genggaman Salah akan menjadi godaan besar untuk memperpanjang kontraknya di Anfield. Melihat Thierry Henry dan pemain-pemain seperti itu, pemain-pemain yang diidolakannya juga, saya yakin dia memperhatikan mereka. 4. Glenn Johnson. Mantan back The Reds, Johnson lebih memilih Van Dijk karena ia merasa bahwa mencari back tengah top untuk menggantikannya akan menjadi hal yang mustahil. Para back tengah papan atas itu sangat sulit didapat. Saya tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka, tetapi jika saya harus mempertahankan salah satu dari mereka, itu adalah Van Dijk. 5. Hugh Thompson. Mantan pemain bertahan di Merseyside yang bermain hampir 400 kali untuk klub, setuju bahwa Van Dijk harus diprioritaskan, tetapi untuk alasan yang sangat berbeda. Liverpool telah membuat awal yang baik untuk musim ini, tetapi kemudian Trent, Virgil, dan Mo belum menandatangani. Jika bisa membuat Van Dijk menandatangani kontrak, mungkin itu akan mendorong 2 pemain lainnya untuk melakukan hal yang sama. Lam, Ian Wright. Selain sebagai pengamat yang pernah bermain untuk klub Rai, merasa bahwa Salah akan menjadi orang yang menandatangani kesepakatan baru. Salah akan senang bertahan di Liverpool dan memecahkan rekor. Katakanlah dia bertahan selama 3 tahun. Saya percaya bahwa dia akan bertahan jika Liverpool melakukannya. 7. Gary Lineker dan Alan Shearer. Trent banyak dikaitkan dengan Real Madrid. Sejujurnya, sulit untuk menolaknya. Tetapi saya juga harus berpihak pada Mo karena saya adalah seorang striker. Shearer mengatakan setuju mantan penyerang Inggris itu juga berpihak pada Salah. Saya juga, hanya karena fakta itu lebih sulit untuk menemukan pencetak gol. Transfer dan rumor. Klub-klub Italia incar pinjaman Chiesa. AC Milan, AS Roma, Inter jadi tujuan potensial. Pemain sayap Federico Chiesa telah dikaitkan dengan kepindahannya dari klub Merseyside tersebut dengan kemungkinan kembali ke Serie A. Menurut laporan dari media Italia, Calcio Mercato, Liverpool mungkin akan mengirim Federico Chiesa sebagai pemain pinjaman di bulan Januari agar ia dapat mendapatkan kembali performa dan kepercayaan dirinya.
Dia telah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler sejak kedatangannya ke Inggris. Pemain berusia 26 tahun ini masih berusaha untuk kembali ke kondisi fit dan ia membutuhkan kesempatan bermain secara reguler dalam beberapa bulan ke depan. AC Milan, AS Roma, dan Inter telah dikaitkan sebagai tujuan potensial bagi sang pemain. Masih harus dilihat bagaimana situasi ini berkembang. Akan sangat mengejutkan jika Liverpool memutuskan untuk meminjamkannya. Karena The Reds kurang memiliki kedalaman di area sayap. Selain itu, Chiesa akan membutuhkan waktu bermain untuk beradaptasi dengan Premier League. Kembali ke sepak bola Italia sepertinya tidak akan menguntungkannya. Liverpool merekruti hanya beberapa bulan yang lalu dan mereka harus mempertahankannya di klub dan memberinya waktu dan kesempatan yang dia butuhkan. Chiesa dianggap sebagai salah satu penyerang muda berbakat di sepak bola Eropa, namun cedera telah menghentikan perkembangannya. Jika Liverpool dapat membantunya mendapatkan kembali performa dan kepercayaan dirinya, ia dapat menjadi pemain kunci bagi klub di tahun-tahun mendatang. Ia memiliki fisik dan teknik serta mampu beroperasi di kedua sisi lapangan dan dapat menambah kreativitas pada lini serang Liverpool. The Reds harus bersabar dengannya dan membantunya untuk kembali ke performa terbaiknya. Mengingat Chiesa menolak banyak klub ternama sebelum bergabung dengan di Anfield. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana situasinya berkembang.